Itu tiketnya 600, bensinnya itu kalau sampai Banyuwangi sekitar 150 tambah 200 150 tambah 200. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, cukup capek ya. Alhamdulillah sudah sampai di Banyuwangi. Ya, perjalanan kemarin cukup sangat melelahkan sekali teman-teman ya. Ini banyak apa tuh? Jadi kemarin itu kita mulai hari Kamis sekitar hampir 3 minggu kita melakukan ekspansi. Ekspansi. Jadi kita berangkat pertama itu ke Jember, kita menginap semalam di Jember ya, semalam di Jember. Paginya kita langsung melanjutkan ke Lumajang, ke rumah salah satu mbah ya, ke Lumajang sebentar, langsung melanjutkan perjalanan ke Tretes ya, Tretes Pasuruan apa Malang yuk. Jadi kita nyampe Tretes itu Isya kalau nggak salah ya, Isya. Terus di situ kita nginap semalam ya sampai pagi. Itu hari Kamis malam berangkat Jember, itu hari Jumat itu nyampe Tretes ya. Hari Jumat nyampe Tretes, di situ kita menginap semalam ya, nginap semalam. Terus siang ya, Jumat, Sabtu siang kita melanjutkan perjalanan ke Malang ya, Sabtu siang. Siang. Tapi nyampe Malang itu sore ya, kita melanjutkan Malang sore, itu kita juga nginep semalam. Jadi hari Sabtu sore, jadi malam Minggu kita sampai di Malang teman-teman ya. Sampai di Malang kita menginap di rumah Mbak ya. Kalau di Tretes tadi salah satu mbah juga. Kalau di Malang itu rumahnya Mbak anak Ibu D ya, dari bapak ya, anak Ibu D. Nah itu dari Mbak Siti di Malang. Kita sempat malam Minggu di Batu ya. Batu sama Malang ternyata udah beda kota. Jadi di Batu malam mingguan di alun-alun itu. Terus kita balik lagi bermalam di rumahnya Mbak Siti. Terus pagi-pagi banget kita melanjutkan perjalanan ke Jogja ya. Jadi hari Minggu pagi kita melanjutkan perjalanan ke Jogja. Ya benar, Jogja Gunung Kidul. Jadi pagi sampai Gunung Kidul maghrib kalau nggak salah. Ya, jadi sehari teman-teman perjalanan ya. Cukup lama ya, karena bolak-balik mandek di rest area itu sangat capek sekali waktu itu, karena istirahatnya nggak tutup teman-teman ya, kan cuma semalam terus besok berangkat. Terus di Gunung Kidul itu di rumahnya saudara-saudaranya Salimrod, saudara istri. Malam itu kita ada berkunjung di sekitar 3 atau 4 saudara. Paginya kita lanjut ke saudara istri lagi ya, pagi berarti Minggu sore, terus pagi Senin pagi berarti ya, Senin pagi kita lanjut di saudara-saudara sekitar itu Gunung Kidul itu. Nah mulai agak siang kita lanjut lagi ke tetap Gunung Kidul, Gedang Sari, di rumah salah satu bule di Gedang Sari ya, Gunung Kidul. Terus itu Senin ya, itu kita terus agak sore meluncur ke Malioboro. Jadi ke Jogja Malioboro, bermalam di hotel di Malioboro sampai hari Selasa ya, kita ke Malioboro malamnya. Nah hari Selasa pagi kita melanjutkan perjalanan agak siang itu ke Keraton. Setelah ke Keraton kita lanjut ke saudara-saudara di Ngrukem, Bantul ya, Pleret ya. Iku terus lanjut lagi ke Magelang ya, ke Magelang karena rencananya kita besoknya itu mau ke Candi Borobudur. Jadi ke Magelang Muntilan, saudaranya Mbak Salimrod ya, kakaknya Mbak E di Magelang Muntilan kalau nggak salah. Iku malam, terus kita malamnya itu bermalam di hotel teman-teman ya. Kalau kita bermalam di rumah saudara itu kayak nggak enak gitu loh, soalnya aku bawa anak kecil. Kecuali kalau nggak bawa anak kecil itu
syukur turu-turu nggak masalah, tapi kalau gua arek cilik itu repot gitu loh kan, rewele cah cilik kayak gitu. Jadi kita nginep di hotel deket Candi Borobudur ya, deket Candi Borobudur. Nah pagi ya agak siang kita meluncur ke Candi Borobudur. Itu hari apa ya, atau mungkin itu sudah hari Rabu ya kalau nggak salah ya, hari Rabu mungkin ya. Nah itu kita ke Candi Borobudur, ternyata nah gini teman-teman ya, itu waktu itu tanggal piro ya, saya waktu itu hari Rabu kalau nggak salah, hari Rabu. Terus Selasa ya, ada di channelnya Mbak Reni Wong Deso itu kan kita bisa naik di pelataran Candi Borobudur ya. Jadi pas naik ke candinya itu ditutup ya di channelnya Mbak Reni Wong Deso. Nah tak pikir ya nggak masalah lah, kalau gitu kan maksudnya masih bisa melihat Candi Borobudur. Tapi pada saat tanggal saya masuk itu ada di vlognya ya, dijelaskan juga sama petugasnya, mulai hari itu pelataran candi juga ditutup. Jadi kita masuk hanya bersekitar di museum terus taman, jadi nggak bisa naik ke pelataran candi apalagi naik ke candi gitu teman-teman ya. Jadi terlalu jauh, menurut saya terlalu jauh untuk melihat candi ya, percuma. Jadi kita nggak jadi masuk, soalnya kan tiket masuknya cukup mahal. Jadi ya terus masuk tapi nggak bisa deket ke candi kan percuma gitu. Banyak sekali yang komen harusnya dicek dulu tempat wisata buka apa tutup dan sebagainya. Loh itu buka teman-teman, buka ya, Candi Borobudur buka, cuma pada mulai hari itu tadi itu ditutup di pelataran candi sampai tanggal 2. Tapi tanggal 3 itu mulai PPKM ya. Alamat tutup terus gitu teman-teman. Ya nggak apa-apa, kita sore melanjutkan perjalanan. Sebenarnya kita rencananya itu mau ke Jakarta, ke rumah Pak D ya, ke rumah Bude. Terus waktu itu sempat dilema karena waktu keluar dari Jogja kita mau kemana ini, karena dapat kabar dari saudara yang di Jakarta itu mulai sebelum PPKM itu mulai diperketat. Jadi teman-teman mulai di beberapa lokasi itu di lockdown lagi. Waduh gimana ini Bu, sudah nyampe Jogja ya, masa mau balik ke apa namanya, masa mau balik lagi ke Banyuwangi. Soalnya kita mau ke Lampung itu kan, mau ke Lampung karena kita ada rencana ke Jakarta. Jadi masa nggak sekalian ke Lampung gitu loh teman-teman ya. Nah sedangkan ini yang di Jakarta ini di lockdown gitu loh. Jadi ini kita mau putar balik ke Banyuwangi atau tetap melanjutkan rencana seperti awal, yaitu kita bablas ke Lampung. Karena rembukan sama ibu sama Mbak Salembro juga sama istri, oke kita lanjut saja langsung ke Lampung gitu teman-teman ya. Jadi lanjut ke Lampung. Jadi malam itu, di malam Kamis ya, di Rabu malam itu lanjut ke Lampung. Terus gak turu, gak tidur, sekitar jam 1 itu nyampe di Bekasi teman-teman ya. Di Bekasi, sebenarnya Bekasi semua zona merah ya, kalau saat ini nggak ada yang nggak zona merah kayaknya. Di Bekasi zona merah, tapi ke saudara katanya boleh, ya udah kita ke saudara, kakaknya Salembro ya, Nanas Bananas ya, Mbak Elis. Itu kita jam 1 dini hari, kita untungnya ya, suaminya Mbak Elis ini kerja shift sore, jadi malam itu kita nyampe, Mas Dwi juga baru pulang kerja, jadi nggak begitu mengganggu. Makanya kita tanya dulu teman-teman ya, Mbak ini kita sampainya sekitar jam 1, jam 12, jam 1 gimana, kan ya mesti ganggu tuh teman-teman ya. Tapi kan kebetulan suaminya Mbak Lis kerja shift sore, jadi pulangnya malam petang dini hari. Oke, nggak apa-apa, jadi kita berkunjung ke sana, nggak sempat bermalam. Sebenarnya sudah ditawarin, sudah disiapkan tempat untuk bermalam ya di rumah Mbak Lis, tapi kita kayaknya kejar waktu, harus sampai di Lampung, harus cepet-cepet sampai ke Lampung teman-teman ya. Oke, jadi kita jam 3 dini hari itu lanjut perjalanan, sekitar jam 6 itu sampai di Pelabuhan Merak. Jam 6.30 kita sampai di Merak, terus kita mandi di situ ya. Jadi
nggak apa ya, nggak sempat istirahat teman-teman, capek banget sebenarnya. Cuma yang penting kita kejar waktu. Ya saja nih nggak dikejar waktu juga sih, nggak tahu juga kenapa. Apalagi menunda-nunda terlalu panjang nanti malah kedaden kesuwen-suwen ya, gombalannya numpuk. Jadi kita hari Kamis pagi itu sudah sampai di Merak. Terus kita lanjut menyeberang sekitar jam berapa ya itu. Kita menggunakan kapal ekspres, kita mencoba kapal ekspres yang katanya lebih cepat dan lebih, ya memang lebih mahal ya, harganya 600.000 tiketnya. Kalau yang reguler kan 425 kira-kira ya, 425 untuk satu mobil. Jadi kita cukup cepat nyampe Lampung. Kita bikin prank karena orang Lampung nggak ada yang tahu teman-teman ya. Orang saudara-saudara di Lampung itu nggak ada yang tahu kita mau ke Lampung. Jadi ya wes dadakan gitu ya, dadakan. Dan benar-benar gak nyangka karena apa? Video kami kan ya memang baru saja dari Jogja. Tadi malam masih di Jogja teman-teman ya, masih di Jogja. Jadi nggak ada yang nyangka kok moro-moro di Lampung gitu teman-teman. Jadi keluarga yang di Lampung cukup kaget. Dan kok ya kebetulan banget ternyata ibu mertua di Lampung itu dirawat ya Bu ya, dibawa ke rumah sakit. Jadi ya seperti itu teman-teman ya, seperti di vlog-vlog itu. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu pagi saya mulai meriang gitu ya, meriang ngedrop. Kayak gimana ya, memang aku kurang tidur, jadi kayak ngedrop langsung wes gak iso tangi waktu itu sampai sekitar 2 hari. Setelah hari ketiga itu mulai bisa aktivitas, cuma masih tetap lemes teman-teman ya, masih tetap lemes. Nah, jadi saya di Lampung nggak sempat kemana-mana, jadi mohon maaf teman-teman. Mungkin teman-teman YouTuber juga yang di Lampung saya nggak sempat berkunjung dan sebagainya, nggak sempat nemui, nggak sempat ditamui juga karena aku kondisinya meriang, jadi aku nggak terima tamu waktu itu, kayak gitu teman-teman. Akhirnya saya memutuskan untuk balik ke Banyuwangi karena mulai katanya mau PPKM, ada diperketat lagi ya, PPKM darurat mikro. Jadi itu mulai tanggal 3 sampai tanggal 20. Kita waktu itu mau pulang kapan ya? Nanti kalau di waktu masuk PPKM takutnya itu ditutup semua akses jalan, takutnya. Tapi tak pikir enggak lah, mana mungkin ditutup semua. Enggak mungkin, karena kalau semua jalur ditutup itu otomatis mati total ya kondisi negara ini. Maksudnya yang ditutup pasti jalur-jalur inti. Kalau untuk transportasi jalur utama itu tak pikir nggak bakal ditutup. Meskipun ditutup pasti ada syarat-syarat khusus kan gitu. Oke, nggak apa-apa lah, yang penting kita siapkan persyaratan-persyaratannya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk pulang di tanggal 5 hari Senin teman-teman. Itu hari tanggal 5/4 ya. Oke. Nah, sekarang membahas rincian aja ya. Kalau yang tadi rinciannya biayanya gak kehitung. Kalau untuk perjalanan pulangnya gini aja. Kita nggak lewat tol. Kalau tol dari Bakauni ke Lampung Timur itu sekitar 50-60 ribuan. Jadi kita lewat jalur lintas timur, kita membeli tiket. Itu bensinnya ini tiket saya ya. Tiketnya harganya 600.000 teman-teman ya, 600.000 untuk nyebrang. Kita waktu itu sebenarnya ada pemberitahuan surat rapid antigen ya. Jadi mulai tanggal ini Mas katanya, kayaknya gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting aku sudah siap surat vaksin gitu aja ya, surat vaksin. Alhamdulillah bisa lewat. Nah, dengan tiketnya 600.000, aku berangkat dari rumah Lampung itu jam 7:30, nyampe jam 9.30 nyampe Bakauni ya.
Bakauni naik kapal jam 10 sampai jam 11 gitu teman-teman ya. Jam 10 sampai jam 11. Jam 11 sudah turun kapal, terus lanjut kita masuk tol Trans Jawa ya. Langsung lanjut tol Trans Jawa. Itu tiketnya 600, bensinnya itu kalau sampai Banyuwangi sekitar 150 tambah 200 150 tambah 200 350 ditambah 250 sekitar 600.000 teman-teman ya. Untuk bensinnya langsung sekitar 600 ribuan. Terus untuk tol ya, untuk tolnya itu kalau untuk Trans Jawa sekitar 800.000. Jadi untuk bensin ya, bensinnya 600, tiket kapalnya 600, berarti 12 1.200.000. Tolnya sekitar 800.000 ya. 800.000 berarti pas 2 juta. Ya kurang lebih 2 juta teman-teman ya untuk perjalanan pulang saja. Mulai berarti dari tiket kapal, tol dan juga bensin sekitar 2 juta pas meh kira-kira teman-teman ya, sekitar 2 juta. Nah, saya meluncur hari Senin pagi naik kapal, pokoknya nggak sampai Bedug, kita nggak sampai Dur, kita sudah turun kapal lanjut tanpa istirahat cuma sebentar. Itu sampai tengah malam pun kita nggak sampai tidur, paling mandek tidur di mobil gitu aja ya. Terus ada beberapa checkpoint cegatan checkpoint. Yang pertama itu aku di Madiun kalau nggak salah, di tol Madiun. Jadi tolnya ditutup ya, diblokade, langsung kita dialihkan ke jalur keluar, langsung ditanya-tanya surat dan sebagainya, kita tunjukkan yang kita punya ya, ada surat vaksin waktu itu. Ternyata nggak apa-apa katanya. Oke, ya wes kita langsung masuk lagi di tol, kita meluncur sampai turun tol Probolinggo itu wes apa sih ya? Jam berapa ya? Jam 6 kalau nggak salah teman-teman, jam 6 kita turun tol jam 6, berarti cuma sehari semalam. Jam setengah 8 meluncur, jam 7:30 itu kita sudah sampai Jember teman-teman ya. Sehari semalam itu dari Lampung ke Jember itu menurut saya itu sangat cepat sekali ya, karena sebelumnya saya itu sehari semalam itu antara Banyuwangi Jakarta gitu teman-teman ya, Banyuwangi Jakarta belum ke Merak, Banyuwangi Jakarta sudah sehari semalam, itu lumayan cepat. Ini cuma kita tiduran dulu di Jember di masjid itu sambil mandi dan sebagainya, akhirnya kita nyampe rumah itu siang ya. Kalau mau dur ya kita mungkin sekitar jam 9-an nyampe Banyuwangi teman-teman ya, sampai Banyuwangi. Jadi total untuk biayanya itu 2 juta untuk pulang ya, mudik ke Banyuwangi, dari Lampung ke Banyuwangi. Total bensin, tiket kapal ya, dan tol itu sekitar 2 juta. Memakan waktu 1 hari 1 malam ya. Terus langsung untuk kini blek. Yes, akhirnya semuanya ngedrop, semua kecapean dan podo meriang gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian share saya pada perjalanan di hari-hari kemarin ini teman-teman ya. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan kami. Jangan lupa support channel kami. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel Baju.vlog, mulai dari Salim Brot Vlog juga, kayak saya Salim Brit, ada juga Maulidia Lidi Bread, dan juga channel-channel saudara-saudara saya di Lampung, mulai Bang Ojak, Ahmad Rojak Bandaragung, Bang Rizal Vlog, Mbak Iti Vlog, dan juga Mbak Nung, dan mungkin saudara-saudara teman-teman vlogger yang di Lampung teman-teman. Terima kasih yang sudah support channel kami. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.